Semangat pagi, jam 1 berarti waktunya teman-teman core team untuk training. Hari ini kita akan bahas tentang activity report. Sebelum masuk ke trainingnya, aku mau kenalin diri dulu ya. Nama aku Delvia Mayasari, biasa dipanggil Opi. Aku ibu dari 2 orang anak. Dulunya aku bekerja sebagai geophysicist di oil company, tapi sekarang sudah resign dan full time mengerjakan bisnis Oriflame dari rumah. Jadi hari ini nih kita mau bahas tentang gimana sih kita memanfaatkan aplikasi Oriflame untuk membedah activity report. Teman-teman udah tahu kan kalau di bisnis ini kita tidak cukup menjalankannya hanya dengan menggunakan hati, tapi kita juga harus bekerja berdasarkan data. Nah, data-data ini sudah disediakan Oriflame lengkap sekali. Dan itu teman-teman nggak perlu jauh-jauh untuk ngambil datanya ke kantor cabang atau datang ke rumah offline untuk minta data karena bisnis kita adalah bisnis dalam genggaman. Jadi semua member Oriflame bisa mengakses data yang mereka butuhkan. Nah, di training kali ini kita akan membahas tentang bedah activity report, terutama tentang mencek tim kita yang dalam masa welcome program, tim kita yang bulan lalu lolos bisnis class, yang naik level, dan berapa sih performance diskon yang didapatkan. Dan semua itu bisa kita dapatkan datanya dari satu aplikasi yang bernama Oriflame Business. Nah, pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasinya, itu ada di Play Store, karena kita akan gunain aplikasi itu hari ini. Jadi, silahkan di-download dulu, dan kita akan bahas step-stepnya ya. Setelah kita install aplikasi Oriflame Business, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membedah activity report dari tim kita. Pertama-tama kita mau tahu dulu siapa aja yang ada dalam masa kualifikasi welcome program atau WP. Caranya teman-teman klik aplikasi Oriflame Business-nya, lalu teman-teman scroll ke arah bawah, terus klik tanda grafik 3 yang ada di sebelah tanda rumah. Nah, di sini akan muncul data. Total rekrut _starter berarti adalah orang-orang yang bergabung di bulan ini. Di sini ada 5 orang yang bergabung di bulan ini dan belum ada yang berpoin, makanya total rekrutnya 0. Welcome program 1 ada 0 _10, berarti ada 10 orang yang berada di masa welcome program 1. Welcome program 3 0 _5, berarti ada 5 orang yang ada dalam masa welcome program 3. Lalu kita klik welcome program 1. Nah, di sini ada 10 orang yang belum menyelesaikan welcome program 1-nya. Urutannya ini bukan berdasarkan tanggal bergabung ya, tapi berdasarkan abjad namanya. Jadi teman-teman bisa klik satu persatu untuk tahu tanggal bergabungnya. Misalkan Dewi Putri Sihite, dia bergabung di bulan Mei. Kita lihat. Dewi Putri Sihite, dia bergabung di tanggal 4 Mei 2020 dan sampai hari ini poinnya masih 0. Jadi kita bisa follow up Dewi dalam masa WP1 butuh 100 poin untuk lolos WP1-nya. Dan berakhir masa WP1-nya 30 hari sejak bergabung, berarti masa WP1-nya terakhir di tanggal 3 Juni. Paham ya? Kita lanjut. Misalkan ini, Siti Ramdanis. Siti Ramdanis ini bergabung, kita lihat ternyata bergabung di tanggal 14 April 2020. Berarti dia gabungnya di bulan lalu. Berarti terakhir masa WP1-nya adalah bulan ini sebelum tanggal 14 Mei 2020. Jadi kita harus infokan ke dia sekarang kalau masa WP1-nya akan segera berakhir dan dia butuh 100 poin untuk lolos WP1-nya. Karena bulan lalu dia juga belum belanja ya. Kita lihat periode sebelumnya dia masih 0 dan periode sekarang juga masih 0. Berarti butuh 100 BP untuk lolos WP1. Jadi di tab welcome program 1 ini teman-teman catat namanya siapa aja, tanggal bergabungnya kapan, jumlah poin yang dibutuhkan untuk lolos WP1-nya berapa, dan cek lagi hadiahnya apa. Karena kan biasanya tiap
bulan itu ada perbedaan hadiah welcome program. Jadi jangan sampai salah informasi hadiah yang bisa mereka dapatkan. Data-data member yang dalam masa welcome program ini teman-teman pindahkan ke planner ya. Di halaman 4 itu ada tabel khusus untuk tim kita yang berada dalam masa WP. Jadi semua infonya dipindahkan ke planner lalu di follow up. Kita lanjut misalkan contoh welcome program 3. Di sini ada 5 orang yang dalam masa kualifikasi welcome program 3. Contoh Mulyana. Mulyana ini dalam masa WP3 personal katalog ini berarti di katalog ini sudah order 64 poin, maka Mulyana butuh 36 poin lagi untuk lolos WP3-nya. Kita berarti follow up Mulyana, kalau dia sebentar lagi bisa lolos WP3 cuman kurang 36 poin lagi. Terus contoh yang lain misalkan Yesi Oktariana. Yesi Oktariana ini juga ada dalam masa WP3 karena dia ada di list welcome program 3. Nah, ternyata di bulan ini Yesi ini poinnya masih 0. Berarti dia bulan ini belum order. Ada 2 hal yang bisa kita follow up ke Yesi ini. Pertama, Yesi bulan lalu sudah lolos WP2, bulan ini langsung diklaim ya hadiahnya, sebutin hadiahnya. Lalu diinfokan lagi, bulan ini Yesi dalam masa WP3, Yesi dengan 100 poin bisa lolos WP3. Jadi bulan ini lolosin WP3-nya Yesi. Jadi di sini kita bisa lihat kalau poinnya itu masih 0, berarti dia belum order sama sekali bulan ini, berarti belum klaim hadiah bulan kemarin. Jadi diingatkan untuk klaim hadiah dan lolosin WP yang di bulan sekarang. Oke, tadi kita udah tahu ya caranya gimana melihat tim kita yang ada di masa WP. Sekarang kita lanjut bedah activity reportnya untuk tahu tim kita yang bulan lalu lolos bisnis kelas, naik level, dan berapa performance diskonnya. Caranya sama, teman-teman masuk lagi ke aplikasi Oriflame Business, lalu teman-teman klik tanda titik 3 yang ada di kanan bawah, lalu klik laporan, klik New Activity Report. Nah, karena kita pengen tahu tim kita yang mencapai BC di bulan lalu, maka kita mengambilnya data dari orang-orang yang aktif di bulan lalu. Nah, karena ini bulan 5, maka kita ngambil data dari tim kita yang aktif di bulan 4, bulan April. Caranya di optional condition, teman-teman klik aktif, lalu di bagian periodenya teman-teman pilih 2020 bulan 4. 2024. Lalu klik show report. Lalu akan muncul data-data dari orang yang aktif di bulan 4. Langkah pertama, teman-teman pilih dulu jumlah barisnya all. Jadi ini semua akan menampilkan semua data dari tim kita yang aktif di bulan 4. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu kolom-kolomnya masih banyak yang sebenarnya kita belum fokuskan untuk bedah activity report. Jadi langkah selanjutnya adalah teman-teman susun kolom-kolomnya sehingga nanti lebih mudah untuk mengambil datanya. Caranya gimana? Pertama teman-teman ambil dulu kolom BP yang ini ya. Dipencet, lalu ditahan dan ditarik, maka dia otomatis akan pindah. Lalu pindahkan di sebelah info konsultan. Nah, pastikan sudah ada tanda panah, baru teman-teman lepas. Nah, di sini info konsultan lalu akan muncul kolom BP. Jadi dia udah pindah ya. Lalu selanjutnya kita butuh kolom BP grup BP. Caranya teman-teman cari lagi grup BP. Kolom dari grup BP, teman-teman pencet lagi, terus ditarik. Nanti dipindahkan di sebelah kolom BP.
Nah, kalau kita nggak pas, dia nggak akan pindah. Jadi pastikan sudah muncul tanda panahnya. Kita ulang ya, grup BP, tarik. Di sebelah BP udah muncul tanda panah, baru dilepas. Dia akan pindah. Lalu kita butuh kolom peringkat PD. Nah, ini udah ya. Udah otomatis ada BP, grup BP, peringkat PD. Terus kita mau ambil kolom performance discount, itu ada di diskon. Diskon pencet, lalu tarik lagi, taruh di sebelah peringkat PD. Pastikan udah ada tanda panahnya, baru dilepas. Nah, itu nggak kebawa. Ulang lagi kalau nggak kebawa ya. Nah, ini memang kelihatannya agak ribet, tapi kita cuman setting ini sekali aja teman-teman. Nanti kalau dia udah urutannya sesuai sama yang kita punya, nanti kita tinggal save. Nah, ini udah ya, BP, grup BP, peringkat PD, diskon. Selanjutnya kita akan mengambil kolom BC. Nah, BC, klik, tahan, tarik. Taruh di sebelah diskon. Lalu terakhir kita mau dapetin info WP juga, dari sini juga bisa. Ini ada kolomnya WP, tarik, taruh di sebelah BC. Nah, sekarang kolomnya udah kan, udah tersusun BP, grup BP, peringkat PD, diskon, BC, dan WP. Jadi kita nanti lebih mudah untuk ngambil datanya. Nah, biar nanti teman-teman nggak repot lagi harus ngatur kolomnya setiap buka activity report, teman-teman tinggal save aja. Caranya klik baris 3 yang sebelah kiri ini, lalu klik tools, klik layout, dan klik save. Nah, jadi tampilan ini sudah tersave di activity reportnya teman-teman. Begitu teman-teman buka lagi nanti, nggak usah tarik-tarik lagi, jadi tinggal ambil datanya aja. Jadi teman-teman sabar untuk menyusun kolomnya ini. Pertama-tama emang agak lama, tapi sekalinya kita udah selesai, itu akan terpakai terus. Nah, sekarang kita sudah punya kolom BP, grup BP, peringkat PD, diskon, BC, dan WP. Kita fokus dulu nih, kita mau catat data yang mana dulu. Misalkan kita mau tahu siapa aja teman-teman kita yang lolos bisnis kelas di bulan lalu. Nah, itu teman-teman lihat di kolom BC yang ada tanda checklistnya, itu berarti adalah orang-orang yang lolos bisnis kelas bulan lalu. Tapi ini kan ada yang enggak, Mbak. Capek dong liatinnya. Enggak, teman-teman, kita bisa sortir datanya. Jadi caranya nanti teman-teman klik BC-nya. Kalau klik sekali, dia nanti akan ngurut dari yang kecil ke yang besar. Padahal kita pengennya yang lolos BC kan, berarti klik sekali lagi agar dia ngurut dari yang besar ke yang kecil. Nah, di sini kelihatan lah data-data kolom BC yang ada tanda checklistnya. Nah, yang ada tanda checklistnya ini adalah orang-orang yang lolos BC di bulan kemarin. Nah, teman-teman tinggal geser ke kiri aja dan dicatat nama-nama orangnya. Berarti yang ada tanda checklist adalah tim kita yang lolos BC di bulan lalu. Kita langsung follow up di bulan ini, ingatin dia tentang dia lolos BC dan hadiah apa yang dia bisa ambil di bulan ini.
Lalu kita juga akan memfollow up tim kita yang bulan lalu naik level. Kita mau ucapin selamat nih kalau mereka sudah naik level dan sudah naik gaji juga di Oriflame. Caranya gimana? Teman-teman ambil dari kolom peringkat PD. Nah, teman-teman lihat yang ada tanda panah ke kanannya. Jadi, kalau angka 3, 12, 9, 6 itu adalah levelnya. Nah, orang yang mencapai level baru atau new achiever itu ditandai dengan adanya tanda panah biru di sebelah levelnya. Jadi kayak ini kan 3, 12, 9, 6 nggak ada tanda panahnya, berarti mereka itu bukan new achiever. Jadi sebelumnya juga sudah pernah di level itu. Tapi bagi yang new achiever itu ada tanda panahnya. Kayak ini kan 3 ada tanda panah kanannya. Kita lihat ke kiri. Oh, ini Mulyana berarti dia bulan lalu naik level ke 3%. Bonusnya berapa? Bonusnya Rp45.060. Nah, jadi kita follow up Mulyana, selamat bulan kemarin kamu sudah naik level. Bonusnya Rp45.000 ya. Nah, karena di bawah Rp50.000 ini masih jadi deposit belanja di bulan ini. Nah, bulan ini kita naik level lagi. Kalau kamu berhasil naik level 6%, itu bonusnya sekitar 200 ribuan dan nanti akan langsung ditransfer ke rekening. Jadi sekarang udah tahu ya masing-masing kegunaan kolom ini. BP itu berarti jumlah poin pribadi di bulan lalu. Grup BP berarti poin grup di bulan lalu. Peringkat PD adalah level di bulan lalu. Dan new achiever itu ditandai dengan peringkat PD-nya ada tanda panah biru ke kanan. Diskon adalah bonus yang didapatkan di bulan lalu dan BC adalah orang-orang yang lulus BC di bulan lalu ditandai dengan adanya tanda checklist biru. Jadi mulai sekarang teman-teman maksimalin penggunaan aplikasi Oriflame bisnisnya. Nggak cuman hanya untuk melihat poin pribadi dan poin grup saja, tapi teman-teman bisa lihat data dari timnya sehingga kita bisa follow up lebih maksimal untuk bantu tim kita juga naik level dengan data-data yang kita. Oke, tadi kita udah bahas ya gimana cara kita dapetin data tim kita yang ada di masa welcome program, tim kita yang lulus BC, naik level, dan performance diskonnya bulan lalu. Nah, sekarang sampailah kita di ujung training ini, dan setelah training ini teman-teman langsung kerjain PR-nya ya. Teman-teman buka activity report dari tim teman-teman masing-masing, lalu catat ya WP-nya, BC-nya, performance diskonnya, dan naik level bulan lalu. Dan jangan lupa setelah dicatat, pindahkan ke planner teman-teman, dan yang terpenting adalah di follow up. Semangat naik level, sampai ketemu di training berikutnya. Dadah!